kau sebut Bapak gereja kau yang nggak bisa jawab ya. Yang mana duluan lahir, gereja atau Alkitab? Dari awal kau bilang Tritunggal yang karena kalian nggak punya gereja. Alkitabmu itu Tritunggal itu baru ada abad 3, abad 4. Ya abad 3, abad 4 Alkitab udah ada duluan. Dongok kau ya. Makanya kau dari tadi kalau ngomong itu jangan berkecap biar aku jangan main. Elia, dengar itu jawab. Yesus Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Kau nggak bisa jawab. Yang duluan lahir. Ya firman Tuhan lah dibanding dengan Tertulianusmu itu. Tritunggalmu itu baru ada abad 3, abad 4. Terus kau bisa bilang Tritunggal yang pertama kali mengkanon Alkitab itu Elia pakai otak. Udah sabar Kak Mamar. Ayo. Keluarkan datamu bahwa Bapak gereja Tritunggal yang pertama kali. Sekarang saya tanya, yang pertama kali lahir tunjuk Bapak gerejamu yang mana pertama kali. Yang pertama sekali lahir itu Alkitab atau gereja? Itu dulu jawab. Tunjuk Bapak gereja Tritunggal. Tadi kamu bilang Bapak gereja Tritunggal yang dasar untuk ngomong begitu atau membukukan Alkitab. Tunjuk. Karena gereja lah yang mengkanonkan Alkitab. Klaimmu. Oke. Di mana gereja? Di mana Alkitab? Klaimmu Bapak gereja Tritunggal yang pertama kali membukukan Alkitab. Ya gereja Katolik. Buktikan Bapak gerejamu Tritunggal yang pertama itu Marsion, ngerti nggak kamu? Ya semua Bapak. Diam dulu Bapakku siapa biar si Imar aja sama Elia. Tunjukkan Bapakmu yang Tritunggal itu mengkanon Alkitab. Ya gereja yang mengkanonkan. Bapak Tritunggal kau bilang gereja. Bapak gereja. Dari tadi aku nggak bicara gereja. Klaimmu yang duluan lahir gereja Tritunggal. Ini efeknya karena kalian nggak punya gereja. Mengkanon Alkitab. Ini efeknya karena Elia mah cuman modal gini Tritunggal yang mengkanonkan Alkitab, tapi giliran diminta Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Yang tunjukkan kali gereja atau Alkitab. Coba kau Elia Miron. Dari tadi yang jangan lahir pertama kali gereja atau Alkitab. Coba kau sebut Bapak gereja kau yang nggak bisa jawab ya. Yang mana duluan lahir, gereja atau Alkitab? Dari awal kau bilang Tritunggal yang karena kalian nggak punya gereja. Alkitabmu itu Tritunggal itu baru ada abad 3, abad 4. Ya abad 3, abad 4 Alkitab udah ada duluan. Dongok kau ya. Makanya kau dari tadi kalau ngomong itu jangan berkecap biar aku jangan main. Elia, dengar itu jawab. Yesus Bapak Tritunggal mana yang mengkanonkan Alkitab? Kau nggak bisa jawab. Yang duluan lahir. Ya firman Tuhan lah dibanding dengan Tertulianusmu itu. Tritunggalmu itu baru ada abad 3, abad 4. Terus kau bisa bilang Tritunggal yang pertama kali mengkanon Alkitab itu Elia pakai otak. Udah sabar Kak Mamar. Sabar Eda, sabar. Nah, nggak usah ini. Sabar. Iya, kau pakai otak kalau bicara gitu. Emang. Aku iya. Itu mulutnya kotor-kotor teman-teman. Karena ajarannya bidat teman-teman. Sesimpel ini ya, dari buahnya lah kita. Udah. Kau tunjuk. Emang buahmu udah baik Elia. Jadi begini. Saya cuma sebentar. Kasih. Diam dulu semua. Begini, Elia, tadi kan kamu bilang Tritunggal yang mengkanonkan Alkitab. Tunjukkan Bapak Tritunggalmu itu siapa yang mengkanonkan Alkitab. Sementara Tritunggal itu baru ada abad kedua atau 3, 4. Ya, Alkitab sudah ada di abad pertama. Gereja itulah Tritunggal juga baru konsep. Gereja yang melahirkan paham Tritunggal itu. Sekarang saya tanya, gereja itu jemaatnya Tuhan Yesus. Iya. Matius 16:18 Tuhan Yesus berfirman, "Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya." Ini gimana? Gini Elia Miron. Yang aku minta gini Elia Miron. Ya, yang aku minta berarti ya udahlah ya teman-teman. Ini Wanes ini memang kamu menyatakan tadi aku dari bawah mendengar. Jadi Wanes ini adalah penolak kemanusiaan Yesus yang adalah. Di mute dulu si Elia nih. Ya, dia nggak bisa tunjukkan datanya. Ada abad 3, baru selesai di abad 4 pun belum selesai. Kalian masih ada konsili-konsili terus. Yang ku minta adalah
buktikan narasimu tadi bahwa Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Ya gereja itu buktikan. Tritunggal. Jangan. Ya udah, gereja itu kamu Tritunggal. Tertulianus aja baru ada abad 3, ada abad 44. Gereja Konsep itu baru Tritunggal. ada abad 3. Gini loh, Elia. Sesimpel Semua orang akan menyatakan gereja itu kecapnya paling Tritunggal. enak, Elia. Jujur aja aku bilang, Pengakuan iman semua Nikea, orang akan bilang kecapnya pengakuan paling iman enak. Nikea Konstantinopel. Gini, sekarang saya tanya sama Tuntung itu baru ada abad kedua, saya tiga, ngomong dulu dong. empat. Dari tadi saya nggak ngomong. Sekarang Kan gini Elia, tadi Gini, kamu gini, mengklaim Mikana. Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Tunjukkan bapakmu Tritunggal itu yang mana. Athanasius. Sedangkan Tritunggal baru ada. Athanasius saja abad ketiga, keempat. Aduh Tuhan. dengar. Sekarang Sedangkan saya tanya, Alkitab di abad Mikana. pertama sudah Jawab ada. dulu aku. Aduh. Jawab dulu. Pengakuan iman Nikea itu Konstantinopel tahun 325 bukan? Alkitab dikanonkan tahun 390. Jadi duluan nih pertama konsili Nikea Oh berarti baru Alkitabmu abad itu 1 ada. udah nggak ada lah ya, kau aku Elia. Athanasius, Bapak Gereja Tritunggal, melakukan konsili tahun 325 tentang Tritunggal. Iya, berarti Lalu Alkitabmu belum ada Alkitab abad- itu baru abad dikanon 1. tahun 390 di Kartago. Iya, berarti Alkitabmu nggak ada di abad 1. Iya, kan belum dikanonkan jadi Alkitab. Dikanonkan belum coba menjadi Alkitab. bantah saya, Yang coba bantah menjadi saya. pertanyaan, Bapak Gereja Dengar, pertanyaan. Tritunggal itu adalah Athanasius tahun 325. Yang kutanya- Alkitab baru dikanonkan di Yang Kartago tahun kutanya, 390. dengar, pakai telinga. Coba Mikana, coba jawab ini. Dengar pertanyaanku. Sekarang Bapak Gereja Wanes siapa? Jawab pertanyaanku. Bapak Gereja Ya. Wanes Marmar itu siapa? Bapak gereja kami Elia. Tuhan Yesus Elia. Loh, Bapak Gereja Karena bahwa pendiri Athanasius gereja itu yang Tuhan bukan Yesus. Contohnya mana? Coba Matius 16:18. tunjukkan Bapak bahwa gereja kami Athanasius Tuhan Yesus itu Kristus, lebih bukan dulu Athanasius di abad ketiga. Sebelum Bukti kamu. Alkitab. Sebentar dulu, satu-satu dengar dulu Gimana Elia. sih Elia, kalian? Elia, Aku kamu aneh kan sih. tanya bapak kami siapa? Bapak kami itu Tuhan Yesus, dialah pendiri gereja. Matius 16:18. Betul, Aku dia akan pendiri mendirikan gereja. gerejaku. Berarti yang lebih Makanya didirikan- dialah bapak kita. Berarti yang lebih duluan didirikan gereja kan? Iya kan? Iya, kita umatnya, Nah, sepakat jemaatnya. Makanya Karena bapak gereja itu karena Tuhan itu, Yesus, bukan gereja- Athanasius yang kamu klaim bapakmu. Makanya, Kamu bangga gereja menyebut bisa Athanasius melakukan bapak konsili. gerejamu, tapi kamu nggak mau Tahun memanggil Tuhan itu 325 bapakmu. Kan gereja kocak kamu itu. melakukan konsili yang kemudian tahun 39. Kamu lah orang yang paling terlucu di dunia ini. Pendiri gereja itu Tuhan Yesus, tapi kau bangga memanggil Athanasius bapakmu. Tapi memanggil Tuhan Yesus bapak nggak mau. Kan kamu lucu. Aduh Tuhan Yesus Tuhan Yesus tolong. adalah Allah. Bukalah mata rohani mereka. Bukan sang Ya Allah Bapa. itu ya Bapa. Allah itu ya Bapa. Firman-Nya Bapa. Siapa? Ya atuh. Roh Kudus rohnya Bapa. Alkitabmu ini dulu Elia. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus ya, dialah Bapa itu sendiri. Dulu dikanon oleh Bapak Tritunggal di tahun berapa dan oleh siapa? Tahun Itu dulu 390 selesaikan supaya- oleh Athanasius. Oke. mana Berarti datanya? lebih duluan Loh. Marsion mengkanon Alkitab di tahun 140 Masehi. Mana kanon Marsion? Mana kanon Marsion? Loh, kanon Marsion ada. Yang mana? Coba tunjukin, pertama tunjukin. kali Tunjukin kanon Marsion. namanya Marsion dari Atas Sinope. dasar konsili apa? Itu sesuai di konsili sejarah. keberapa Marsion Marsion dikanonkan dari Alkitab? Sinope, seorang pemimpin Kristen pertama dalam catatan konsilinya sejarah Marsion di mana? dilakukan pertama kali. Jadi teman-teman, pengkanonan Marmar Mikana ini adalah pemujat gereja. Di mute dulu si Elia ini Justasya. Ajaran Elia gereja. Mira. Kamu yang menghujat Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus Bapa kamu nggak mau, tapi memanggil Athanasius Jadi Bapa kamu saya bangga. berdoa semoga kalian menghormati para rasul. Doamu bapak-bapak kepada gereja tiga yang Tuhan. telah merumuskan iman. Tuhan mengasihani Tiga kalian. Tuhan. Dan Aduh, nggak usah kau bawa-bawa Tuhan Yesus lah, tapi kamu nggak mau memanggil Tuhan Yesus Bapa. Pelan-pelan ya, Amin. kita diskusi ya. Saya moderasi boleh ya? Bawa Ya. Tuhan Yesus, tapi nggak mau manggil Tuhan Yesus Bapa. Kan lucu. Kenapa lari? Dia memanggil Athanasius Bapak gereja, ya kan? Memanggil Tuhan Yesus Bapak nggak mau, kan lucu loh teman-teman. Bapak kita itu Tuhan Yesus, dia Bapak gereja kita, bukan Athanasius. Pendiri gereja itu Tuhan Yesus. Baru bicara dua kata. Udah dikasih tahu yang sama si Marmar juga, ya. Yang mengkanon Alkitab pertama sekali bukan Tritunggal. Mereka tuh hanya klaim sepihak. Tertulianus saja yang mencetuskan Tritunggal di abad kedua.
Udah dia buang doktrinnya. Dia mau Datang tanya Athanasius konsili. dipungut, sama Athanasius dipungut di abad ketiga 325 ya. Dibikin konsili sampai 7 kali bikin konsili Tritunggal. Dan siapa yang tidak mau mengikuti tuntung dibun-bun sama mereka. Ada lebih dari 50 juta umat manusia di zaman abad ke-3 sampai ke-7 itu 50 juta dibumbun sama tuntung. Karena apa? Roh tuntung itu dia antikristus sejati. Makanya coba kau berteman sama Tritunggal. Ya, energi mereka itu sangat kuat, energi roh antikristus. Itulah kenapa mereka sampai bumbun, ya. Umat manusia di dunia ini ada 50 juta. Sampai sekarang apa yang mereka lakukan? Bukan membumbun tubuh lagi, tapi karakter assassination, ya, pembunuhan karakter yang mereka lakukan sekarang. Dengan apa? Membudat-bidatkan. Kalian sudah dikutuk, kalian sudah anatema. Lah, terserah kamu, kalian ngutuk kami nggak apa-apa, ya. Tapi Tuhan Yesus memanggil kami anaknya, dan kami bangga punya Bapa seperti Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Allah dan Bapa yang tertulis di 2 Tesalonika 2:16. Udah saya bilang tadi, 1 ayat saja udah menggugurkan konsep Tritunggal. Kalian puja-puja pula segitiga Illuminati. Ya, kalau kata orang Yahudi itu Unholy Trinity, yang dimana itu adalah angka 66. Karena di situ ada bilangan manusia, 3 bilangan manusia. Ya, makanya gambar tuntung sejak awal itu adalah 3 manusia berjejer-jejer. Memanggil Romo Bapa Suci, memanggil Athanasius Bapa Gereja, giliran memanggil Tuhan nggak mau Bapa, kan lucu. Tapi dengan senaknya kalian bilang kami, bidaklah, kalian sudah dikutuk bapak-bapak gereja. Athanasius yang kutuk kami, nggak berlaku kutukannya. Ya, Tuhan Yesuslah penolong kami, dialah Bapa kami, dialah segalanya bagi kami. Allah itu ya Bapa, Elohim itu ya Bapa. Tuhan Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, nggak ada lagi yang tinggi di atasnya. Ya, apalagi si Elia ini, dia ajarkan ya, Bapa, Yesus, sampaikanlah kepada Bapamu dan Bapakku. Kamu telah menyetarakan dirimu dengan Tuhan Yesus. Kamu ajarkan yang memanggil Yesus itu Bapa adalah pengkhianat, penghinaan. Kamu yang menghina Tuhan Yesus, ya. Kamu lebih bangga punya Bapa seperti Athanasius dibanding Tuhan Yesus yang Bapa adalah Bapa sejati. Kayak kurir Tuhan Yesus. Menanggapi ya, yang di bawah ini ya. Gereja arus utama Tritunggal. Oke. Dari awalnya itu bukan Tritunggal. Kalau Tapi bentar dulu Marmar, sedikit lagi Marmar, biar kita apakan ini. Bentar sedikit lagi dak. Ingat ya, dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus mengajarkan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu bukan Tritunggal. Ya, itu satu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu tuntung, pasti Tuhan Yesus mengajarkan baptislah mereka di dalam nama Bapa, bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Harusnya seperti itu Tuhan Yesus mengajarkan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya para rasul membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena para rasul lebih tahu siapa Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada Tritunggal. Tritunggal itu ajaran pagan Yunani, ya, segitiga Illuminati angka 66. Ya, silakan Marmar. Oke, nanggapin ya teman-teman. Kalian bilang Tritunggal itu arus utama. Kalau kalian kenal Bapak Gereja namanya Irenaeus, yaitu lahir 1 abad 130 kalau nggak salah. Jauh apa yang sudah kita dengar. Ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah. Karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman itu hanya sebagai acuan bagi kita saja bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini, mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir. Dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala nama, segala nama, dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, dalam ini punya kerajaan surga, dalam amin ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Kita ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.